harus ada manajemen governance-nya dan ada ownership governance. Kalau Anda hanya lakukan dua di perusahaan dan di manajemen sudah ada tata kelolanya, tetapi di keluarga tidak ada tata kelolanya. Itu saja sudah bisa membuat bisnis keluarga Anda hancur. Tiga-tiganya harus lengkap. Karena dasarnya trust, kepercayaan. Hidup itu semuanya kepercayaan, semuanya energi. Energi hanya mau mengalir ke tempat-tempat yang konduktif atau lebih dipercaya. Uang itu energi. Dia hanya mau mengalir ke tempat yang lebih dipercaya. Ketika manajemen, nggak usah keluarga. Di manajemen, di cabang kita ada yang kemudian lapping, dia fraud. Wah, uang kita berapa miliar diambil, kita cash flow-nya putus. Hancur. Selesai. Terus kemudian supplier marah-marah, mau nggak dibayar. Terus dibicarakan. PT nggak maju-maju ini jangan dipercaya lagi. Ketika kepercayaan hilang, bisnis Anda selesai. Atau ownernya di bisnisnya nggak apa-apa, tapi dia minjem duit orang lain terus nggak bayar, jadi diomongin, lu jangan hubungan sama perusahaan itu, ownernya nipu lu, dia nggak bayar si ini. Ya, apalagi kalau di bisnis Anda sudah ada anggota keluarga yang bagian dari pemilik dan manajemen, tiga-tiganya. Kemudian dia ada fraud, nyolong duit untuk kebutuhan diri sendiri. Hancurlah. Itulah kenapa harus ada corporate governance sebagai owner. Di manajemen juga ada kemampuan manajemen, organisasi, risk management, dan lain-lain. Semuanya harus ada semua. Di keluarga juga harus ada konstitusinya. Idealnya begini. Bikin akte keluarga secara hukum. Ya, bikin akte keluarga. Bikin akte di perusahaan juga. Di mana kalau sampai ada apa-apa, di antara pemegang saham bisa beli saham yang lain. Tapi nggak bisa dijual keluar, misalnya. Tapi boleh dibeli oleh perusahaan. Dan di dalam manajemen juga ada akte lagi perusahaan. Ada SOP, di mana kalau ada fraud, langsung dikeluarin. Tidak peduli itu keluarga atau bukan. Saya ulangi lagi. Di perusahaan kan ada aturan. Kalau ada yang nyolong duit bagaimana? Dikeluarkan dong? Harus dikeluarkan. Dan kalau dia adalah anggota keluarga, kerja di manajemen, dia nyolong. Harus dikeluarkan kan? Ya sesuai aturan perusahaan harus dikeluarkan. Dia owner, tapi dia manajemen juga. Dia fraud. Kalau rugi dimasukin perusahaan, untung diambil. Sesuai dengan peraturan perusahaan harus dikeluarkan. Dan sesuai dengan aturan kepemilikan atau perusahaan, misalnya harus ada shareholder meeting, ada komite remunerasi dan HRD yang bisa menunjuk orang-orang ini tidak mampu dan tidak bisa dipercaya, harus dikeluarkan. Kalau Anda punya struktur, itulah pentingnya memiliki struktur aturan jelas sebagai pemilik, sebagai manajemen, sebagai keluarga, dan disinkronkan. Terjawab nggak? Namanya saya siapa? Hartono ya? Pak Hartono, gimana Pak Hartono? Oh, nama keluarga saya? Tapi nama Hartono itu bagus. Karena dalam bahasa Jawa namanya hartanya ono. Ada harta. Oh, ya betul. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Hartono menjawab ya. Jadi tapi saya tahu ya, tolong bedakan rasa sungkan dan ini. Itulah gunanya kita membuat ketika ada bisnis keluarga sering-sering kumpul. Jangan hanya kerja aja nggak ngobrol. Senario-senario. Kalau sampai ada gini kita gimana ya? Sampai gini tulis, jadikan akte keluarga, jadikan peraturan keluarga, dan tunjukkan kalau sampai ada yang melanggar, bukan sesuatu yang jelek. Itu bagus. Ketika ada yang melanggar, tunjukkan Anda melakukan itu sebagai contoh sehingga generasi berikutnya jadi rapi. Kalau ada yang tanya saya tuh, Pak, Bapak sendiri pernah ngalamin nggak? Pernah. Saya pernah mengeluarkan beberapa keluarga saya sendiri. Tapi bikin aturannya. Kalau nggak ada aturan ya abu-abu kan? Iya. Baik. Pak Hartono sudah cukup menjelaskan, Pak? Sudah Pak, makasih banyak Pak. Oke.
Baik, itu juga terkait dengan pertanyaan dari Bapak atau Ibu Vinyan ya, Pak Arman, terkait dengan family constitution, Pak, yang tadi Bapak singgung, Pak. Ya, Iya, ada yang tanya banyak tuh ya. Ada yang Iya. lewat 3 generasi mereka udah nggak begitu deket. Nanti ya, sih ada slide-nya lagi. masih ada slide, jadi tunggu dulu ya. Nanti ya. Masih ada waktu kurang lebih 2 jam ke depan, Pak ya. Nggak terasa 3,5 jam loh, Pak Arman. Baik, Bapak mau lanjutkan dulu atau saya bacakan satu pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Satu lagi. Baik, dari Pak Alvin. Pak Alvin ada di sini, Pak? Pak Alvin? Tadi saya sudah sempat keluar videonya. Baik, kalau nggak saya bacakan saja, Pak. Bagaimana bisnis keluarga dalam menghadapi transformasi dalam bisnis? For example, transform digital di mana banyak bisnis keluarga tidak involved dalam digital, maupun transformasi dalam manajemen yang kadang sulit untuk diterima dalam bisnis keluarga. Bagaimana Pak cara menyikapinya, Pak? Oke, cara menyikapinya gampang. Apalagi situasi COVID. Gampang kan? Semuanya pasti orang tua pakai Zoom kan? Pakai online semua kan sekarang? Jadi dasarnya pertama-tama ketika Anda dipaksa oleh situasi, Anda terpaksa, Anda akan terbiasa. Tidak peduli siapapun juga. Saya kebetulan punya orang tua yang berbeda. Ya, orang tua saya enak sekali karena orang tua saya dan paman saya begini. Dan nanti kalau kamu suatu hari mau ke bisnis keluarga, cara kerja kalian masih sama dengan cara kerja kita, habislah selesai bisnisnya. Jadi saya ada slide ini. Slide sudah keluar ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Tadi ya, ini yang tadi yang menjawabnya tadi ya. Ada jawabannya ya. Kalian tadi, Hartono tadi ya, ini saya ntar kembali lagi ke teknologi. Hartono pastikan, di bisnis keluarga Anda, keluarga punya family constitution and values, pemilik punya governance and ethics, manajemen punya company visi, misi, value, punya aturan-aturan, dan di tengah-tengahnya ada yang beriris sama, mengenai kejujuran, kepercayaan, kerja keras, inovasi termasuk inovasi. Sebaiknya dibicarakan sehingga seluruh generasi sebelum terjadi perubahan situasi, idealnya juga sudah dibicarakan bahwa kita adalah keluarga yang progresif mengikuti zaman. Dibicarakan dari sisi pemilik bahwa kita mau investasi di industri yang berkembang. Dengan menulis industri berkembang, artinya industri yang mengikuti zaman. Di sisi manajemen, tulis bahwa kita adalah perusahaan yang akan menjadi world class, kelas dunia di bidang apa. Ketika Anda menulis menjadi kelas dunia, Anda memaksa diri untuk selalu ikuti zaman. Paksa. Anda dipaksa, Anda terpaksa, Anda terbiasa. Sorry buat teman-teman BCA. Kasihan deh teman-teman di BCA. Pak Arman itu mintanya BCA world class, juara dunia doang. Saya nggak pernah minta lebih dari juara dunia. Ya, Camin kan? Nggak pernah lebih kan? Iya, Pak. Sudah nggak ada yang lebih, Pak. Jadi ya maksudnya juara dunia harus, ya hari ini juara dunia, besok belum tentu loh. Jadi juara dunia itu lifestyle. Ini lagi nyindir, jeduk orang-orang Indonesia. Nggak boleh diem aja gitu. Sama ya, harus disesuaikan. Idealnya begitu. Tapi Pak, aduh orang tua saya susah Pak, atau kakek saya susah, atau paman saya susah, gimana? Berikan ilustrasi, ya. Ilustrasi sederhana, misalnya generasi pertama startup founder, ya karena yang pertama itu biasanya sendirian, misalnya kedua udah kakak adik, bertiga, berempat, yang ketiga banyak banget nih. Dari sisi keluarga dibicarakan ya, ini supaya mau tumbuh terus bagaimana. Ketika Anda cara bicaranya itu cocok, misalnya, zaman papa dulu papa kok bisa punya banyak nasabah ya? Kan papa pakai telepon kemana-mana. Oh gitu. Kok papa dulu marketing produk bagaimana? Oh saya iklan di koran. Oh gitu. Kamu keluarin hari ini. Kamu tanya, Pak, hari ini orang ngobrolnya di chatting dan bacanya udah bukan koran lagi. Bacanya sosmed, bacanya WA, Papa juga ada WA terus.
Ini lihat data yang dengerin radio sama koran udah dikit. Menurut Papa gimana? Jawabannya gimana?